Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial budaya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Ketika ketidakadilan secara terang-terangan dipertonton. Ketidakadilan hukum adalah keadaan ketika hukum tidak diterapkan secara adil, tidak merata, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan diskriminasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Hal ini terjadi ketika aturan dan sistem peradilan tidak berjalan sesuai prinsip keadilan dan bersamaan hak di depan hukum. Apa ya penyebab ketidakadilan hukum? Nah, yang pertama itu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, aparat hukum bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Orang kaya lebih mudah mendapatkan akses hukum, misalnya menggunakan pengacara mahal. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi sistem peradilan. Putusan hukum tidak jelas alasan dan prosesnya. Dan yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alia. Yang keempat, penegakan hukum terhadap kelompok minoritas, rakyat miskin, atau kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu campur tangan politik adalah kekuasaan politik mempengaruhi keputusan pengadilan. Berikut contoh kasus ketidakadilan hukum. 1. Dua pelaku tindak pidana serupa mendapat hukuman berbeda karena status sosial atau ekonomi. 2. Petani kecil dipenjara karena kesalahan ringan, sedangkan koruptor mendapat keringanan hukuman atau remisi. Berikut dampak ketidakadilan hukum. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat. Dan yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, terjadinya konflik sosial dan perpecahan masyarakat. Dan terakhir, rakyat merasa tidak dilindungi dan menjadi apatis terhadap hukum. Pengertian sosial budaya. Ketidakadilan sosial budaya adalah kondisi ketika terjadi perlakuan tidak adil dalam masyarakat berdasarkan faktor sosial dan budaya seperti suku, agama, ras, bahasa, adat, gender, status ekonomi atau kepercayaan. Situasi ini membuat sebagai kelompok memiliki hak lebih besar daripada kelompok lain, menyebabkan diskriminasi dan ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketidakadilan sosial budaya. 1. Diskriminasi. Perlakuan berbeda tidak berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan identitas seperti agama, suku, ras dan gender. 2. Marginalisasi. Kelompok tertentu terselisihkan dari akses pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan. 3. Stereotip dan prasangka. Penilaian negatif terhadap kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas. 4. Subordinasi. Anggapan bahwa satu kelompok lebih baik dari kelompok lain. 5. Kekerasan budaya. Budaya tertentu terpaksa diikuti dan dianggap lebih tinggi dari budaya lain. 6. Labeling atau pemberian cap. Kelompok tertentu dianggap buruk dan sulit diterima masyarakat. Contoh ketidakadilan sosial budaya. Perempuan dianggap kurang layak menjadi pemimpin karena stereotip gender. Diskriminasi terhadap suku mayoritas dalam pekerjaan dan pendidikan. Pembedaan fasilitas publik antara masyarakat kaya dan miskin. Adapun dampak ketidakadilan sosial dan budaya, yang pertama membuat perpecahan dan konflik antar kelompok. Yang kedua, ketimpangan dalam kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, hilangnya nilai-nilai toleransi dan persatuan antar bangsa. Yang keempat, meningkatnya kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial.
Itulah tadi pembahasan mengenai ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.